Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa sehat wal afiah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang berkah ini, untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah ingin kepada orang tersebut kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan kepada orang tersebut perkara agama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan kepada orang tersebut sesuatu yang baik, sesuatu yang baik dalam agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian pada malam yang berkah ini yaitu tentang istighfar. Istighfar membuka pintu ketenangan dan kemudahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian, diberi cobaan, dan siapapun pasti akan merasakan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik yang muda, baik yang tua, semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di dunia yang sementara ini, di dunia yang fana ini, maka kita tidak akan terlepas dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini darul bala. Dunia ini dikatakan darul imtihan. Dunia ini tempatnya cobaan. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita nggak mau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya nggak bisa. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan merasakan ujian. Akan tetapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini maknanya beda. Ya. Setiap hamba pasti diuji. Jangankan kita, Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai suatu hamba, seorang hamba, pasti hamba tersebut akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah itu maknanya tiga. Ya, ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu maknanya tiga. Ujian yang diberikan kepada kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujiannya itu untuk menaikkan derajat orang tersebut.
untuk menaikkan derajat orang tersebut. Kalau dia sabar menerima cobaan dari Allah, kalau dia berlapang dada menerima cobaan dari Allah, oh ini saya sedang diuji, kemudian dia husnudzon, di balik ujian tersebut pasti ada hikmah yang luar biasa. Di balik cobaan tersebut pasti ada hikmah yang luar biasa. Ya, kalau anak sabar, kalau saya sabar pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as shabirin." Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Yang pertama, makna yang pertama, Allah ingin menaikkan derajatnya seorang. Sama ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, ketika kita mondok. Kalau kita ingin naik kelas, naik tingkat, kita harus melewati yang namanya imtihan. Harus melewati yang namanya ikhtibar. Kalau nggak lolos, nggak naik kelas. Sama seperti itu. Ketika kita menerima cobaan dari Allah, ujian dari Allah, kita husnudzon kepada Allah, nggak protes, nggak komplain terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan naik kelas, naik derajat. Dan selama kita hidup di dunia, prinsipnya kita tidak akan lepas dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sampai kapan kita ini mendapatkan ujian dari Allah? Sampai kapan kita ini mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, kita akan terlepas dari ujian kalau kedua telapak kaki kita sampai di surga. Maknanya apa? Kalau kita belum masuk surga, atau kalau kita itu masih hidup di dunia, maka kita tidak akan terlepas dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, ujian yang diberikan Allah kepada hambanya, makna yang kedua yaitu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang diberi cobaan, ya, diuji dengan rezekinya, diuji dengan anaknya, mungkin diuji dengan istrinya, diuji perekonomiannya. Ini kadang-kadang teguran dari Allah. Teguran dari Allah, kalau kamu bisa, saya kasih lebih ke Allah. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, ini ujian yang diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang bermaksiat kepada Allah, atau orang-orang yang tidak mentuhankan Allah. Maknanya bukan orang Islam. Ini namanya azab. Ya, namanya azab. Bukan cobaan lagi, tapi namanya azab. Nah, sering kita ini mencari jalan keluar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan sampai kita ini melakukan hal-hal mungkin, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, likulli dawa'un da wa dawa'ud dunub istighfar. Segala sesuatu penyakit, segala macam penyakit itu ada obatnya. Dan obatnya dosa, ya, itu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita beristighfar kepada Allah, maka insyaallah cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti istighfar menurut bahasa, talabul maghfirah bil maqal wal af'al, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bil maqal wal af'al, dengan perkataan dan perbuatan-perbuatan. Enggak cukup kita minta ampun kepada Allah dengan perkataan kita, enggak cukup, tapi kita harus buktikan dengan perbuatan kita. Ya. Minta ampun kepada Allah, memohon
kepada Allah nggak cukup dengan permintaan saja, tapi harus perbuatan kita. Apa buktinya kita ini taubat, minta ampun kepada Allah? Dan apabila seorang hamba itu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah titik hitam di hatinya. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtah sauda." Ketika hamba bermaksiat kepada Allah, maka akan bertambah titik hitam dalam hatinya. Semakin maksiat semakin hitam, semakin maksiat semakin hitam. Dan ini nggak boleh kita biarkan. Nggak boleh kita biarkan. Kenapa? Karena hati ini tempat pandangannya Allah. Hati ini tempat pandangannya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu enggak melihat harta kita. Allah itu enggak melihat muka kita. Allah itu enggak melihat penampilan kita, tapi yang Allah lihat itu apa? Hati dan amal kita, perbuatan kita. Makanya hati ini tempat Allah memandang. Banyak di antara kita itu lebih ingin kelihatan baik di hadapan manusia daripada kelihatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah penampilan nomor satu. Kalau masalah zahiriyah, pengen dipandang manusia, pengen dipandang kaya, pengen dipandang outfitnya itu bagus. Dia berpenampilan supaya orang-orang ini mandang dia ini orang yang mulia. Tapi terkadang kita ini lupa bahwa itu semuanya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati kita. Hati dan amal kita. Oleh karena itu, dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hilang satu persatu noda hitam di hati kita, akan hilang satu persatu dosa-dosa kita. Kemudian taubat ini ada tata caranya. Taubat ini ada tata caranya. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu taubat yang dikatakan taubatun nasuha. Taubat yang benar-benar taubat, bukan tomat. Apa itu tomat? Taubat maksiat, taubat maksiat. Walaupun ketika kita sudah punya azam, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut, nanti tahu-tahunya jatuh lagi, tapi kita taubat lagi. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan taubatun nasuha, taubat yang diterima oleh Allah, taubat yang benar-benar taubat itu ada 4 hal. Yang pertama apa? An-nadmu ala ma salafa minad dunub. Punya perasaan menyesal atas dosa-dosa atau maksiat yang ia kerjakan. Belum dikatakan taubat kalau dia itu enggak kesel. Diberikan amanah tapi enggak menjalankan amanahnya. Terus dia istighfar. Ya, istighfar bil maqal dengan perkataan astagfirullah, astagfirullah, tapi dia enggak kesel. Belum dikatakan orang yang taubat. Belum dikatakan taubatnya itu taubatan nasuha, harus ada perasaan menyesal dalam hatinya itu. Kemudian yang kedua, al-iqla 'anil dzunub. Harus berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ya. Kalau belum berhenti, terus dia taubat, ya enggak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berhenti dulu dari perbuatan maksiat tersebut, dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, wal azmu ala alla ta'uda ilaiha abadan. Kemudian dia punya tekad yang kuat, ya, punya azam yang kuat
untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. 3 hal. Yang pertama, punya penyesalan dalam hati. Kemudian yang kedua, berhenti daripada perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, tidak kembali atau punya perasaan yang kuat tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Maka insya Allah apabila seorang hamba melaksanakan 4 atau 3 hal ini, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini jangan sampai meremehkan maksiat. Jangan sampai kita ini meremehkan perbuatan dosa walaupun sekecil apapun itu. Allah menggunjing sebentar, ghibah, atau naudzubillah min dzalik, diberi amanah tapi tidak dikerjakan. Jangan sampai kita remehkan. Ya, karena kita tidak tahu maksiat mana yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Imam Ali Zainal Abidin beliau berkata, "Innallaha khabba'a thalathan fi thalas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 hal di balik 3 hal. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fi. Maka jangan sampai kita ini meremehkan suatu ketaatan apapun walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil, jangan pernah kita meremehkan amalan apapun walaupun itu kecil. Jangan sampai kita itu meremehkan kebaikan apapun walaupun itu kecil. Ya, karena kita nggak tahu, mungkin amalan yang kita anggap kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala besar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin yang diterima sama Allah ibadah-ibadah sunnah kita. Ya, nggak ada yang tahu. Diriwayatkan, antum tahu Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abdul Hamid Al-Ghazali, termasuk ulama yang mempunyai karangan ilmu yang banyak. Imam Ghazali, beliau hidup di abad ke-6, tahun 600-an. Ya. Dakwah kemana-mana, masya Allah, karangannya beliau banyak. Kemudian ada satu orang mimpi, ya, di dalam mimpinya itu, ini ceritanya ma'ruf. Di dalam mimpinya itu mimpi bertemu Imam Ghazali. Ya. Kemudian orang tersebut di dalam mimpinya bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam, apa yang membuat engkau itu masuk ke dalam surga? Apa yang membuat engkau itu mendapatkan kenikmatan yang seperti ini?" Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Dulu ketika aku itu nulis kitab, kalau zaman dahulu itu bikin kitab bukan pakai ketikan, bukan pakai pena, bukan pakai pulpen, tapi pakai tinta. Jadi dari daunnya dari sayapnya bulunya burung, ya, atau bulunya ayam itu dijadikan pena, dijadikan pulpen. Kemudian tintanya itu manual, ya, ngambil tinta ditulis. Suatu saat ketika aku itu mengarang kitab, ada lalat yang hinggap di tintaku. Kemudian aku biarkan. Ternyata amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut menjadi sebab aku mendapatkan kemuliaan seperti ini. Bayangkan, Pak. Yang diterima oleh Allah apa? Lalat minum tintanya beliau. Kemudian amalannya itu dianggap ikhlas sama Allah. Enggak ada riya, enggak ada ingin dilihat oleh orang lain, ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan tersebut Imam Ghazali mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita remehkan amalan sekecil apapun itu.
apalagi amalan sunnah. Ya. Jangan sampai kita ini punya prinsip kita hidup di dunia melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah sajalah. Kita hidup di dunia melaksanakan perintah-perintah Allah sajalah. Tapi kalau sunnah-sunnah ditinggalkan jangan. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa pahalanya, luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Jangan diremehkan amalan sekecil apapun itu. Kemudian yang kedua, kata beliau kan Allah menyembunyikan 3 hal di balik 3 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di balik ketaatannya seorang hamba. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di balik kemaksiatan. Kata beliau, khabbaha sukhtahu fi ma'siyati fala tahtakiru min ma'siyatihi syai'an fala'allaha sakhtahu fi. Jangan sampai kita ini meremehkan maksiat sekecil apapun itu. Jangan sampai kita ini meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun itu, karena kita nggak tahu. Barangkali perbuatan dosa tersebut, perbuatan maksiat tersebut itu yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa khabba'a wilayatu fi khalqih fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Allah itu menyembunyikan kekasih-kekasihnya di hambanya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini meremehkan siapapun itu, karena kita nggak tahu, mungkin orang yang kita remehkan adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini membenci siapapun, jangan sampai kita ini mendolimi siapapun. Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin yang kita benci, mungkin yang kita dolimi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita mendolimi walinya Allah? Masa kita ini membenci walinya Allah? Jangan sampai. Makanya jangan pernah kita meremehkan siapapun, walaupun orangnya itu lebih muda dari kita, walaupun jabatannya itu mungkin lebih kecil daripada kita. Jangan sampai kita ini meremehkan siapapun. Nah, ini kata Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini anaknya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW. Husain radhiyallahu anhu. Nah, kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW beliau juga bersabda yang berkaitan dengan keutamaan orang yang gemar beristighfar, orang yang gemar meminta ampun kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sempurna ini hadis ini. Ya, kita kalau ingin tahu fadilahnya istighfar itu apa? Satu hadis sudah cukup sudah. Apa kata beliau? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, suka istighfar, habis sholat istighfar, mau tidur istighfar, bangun tidur istighfar, merasa berbuat dosa langsung istighfar, merasa mendolimi sesama langsung istighfar, dikit-dikit istighfar. Apa yang dia dapatkan? Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap kesumpekannya, dari setiap kesedihannya. Jadi obatnya sumpah ini istighfar, Pak, Bu.
Obatnya sumpah ini apa? Istighfar. Bukan update status, bukan update story. Lagi galau, lagi sumpah kemudian update story biar orang lain bisa lihat. Enggak, obatnya sumpah ini kata Nabi apa? Istighfar. Obatnya kesedihan ini istighfar. Wa min kulli dhikin makhrajan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Ya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, masalah apapun itu. Pernah suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu didatangi sama muridnya, ya, atau dia didatangi sama penduduk kampungnya. Wahai imam, rezeki saya ini seret, rezeki saya ini seret. Saya ini harus ngapain? Kata beliau, perbanyak istighfar. Akhiru min istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi suami istri ke beliau, karena Imam Hasan Al-Basri ini ulama yang besar di zamannya, ulama yang besar di zamannya, mufti di tempatnya ketika itu. Datang lagi yang kedua, wahai imam, saya ini belum dikaruniai anak. Kemudian kata beliau apa? Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Datang lagi yang ketiga, wahai imam, saya ini suka sumpah, suka sedih. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian kata beliau, akhiru minal istighfar. Di sampingnya beliau ada santrinya. Santrinya tanya sama beliau, ya imam, kenapa ketika satu orang itu datang jawabannya istighfar, orang yang kedua datang kemudian jawabannya istighfar, orang belum dikaruniai anak, engkau jawab istighfar. Kenapa jawabannya itu istighfar? Kata beliau, Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat, enggak ada paceklik. Makanya ketika istisqa, sholat meminta hujan. Kalau mungkin di Indonesia enggak pernah ya, karena hujan sering di Indonesia. Tapi kalau di Hadramut, di Yaman, di negara-negara Arab di sana sering paceklik, berbulan-bulan nggak datang hujan. Bahkan ketika kita dulu itu belajar di Hadramut, di Tarim, mungkin kita itu merasakan hujan setahun cuma sekali, itu pun cuma 3 hari. Bukan berarti musim dingin di sana itu musim hujan, tidak. Biasanya musim hujan itu ketika pergantian dari musim panas ke musim dingin. Itu kalau sudah musim panas bisa sampai 47 Celcius panas. Tapi kalau musim dingin bisa sampai 4 derajat, sangat dingin. Nah, sering kita itu ketika pergantian dari musim panas ke musim hujan, ya, atau sudah 6 bulan sampai 8 bulan nggak turun hujan. Kemudian ulama-ulama di sana mengumpulkan santri-santrinya, ya, di lapangan. Ada lapangan besar di Tarim sana itu, kita sholat istisqa. Kemudian setelah sholat istisqa kita istighfar bareng-bareng. Ya, kita melakukan amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dulu di zaman Nabi juga seperti itu. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab juga seperti itu. Ya, ada suatu musimnya itu paceklik, nggak turun hujan. Kemudian sholat istisqa minta ampun. Setelah sholat itu minta ampun, banyak istighfar. Nggak lama turun hujan. Nah, wa yumdidkum bi'amwalin wa banin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada anak. Makanya ketika tadi ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri curhat, udah lama enggak punya anak,
Kemudian jawabannya apa? Disuruh memperbanyak istighfar. Maka dari sini ini ada salah satu amalan. Ya, mungkin ada di antara keluarga kita yang sudah lama gak punya keturunan, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Insya Allah ketika kita melaksanakan perintah Allah, insya Allah nanti akan ada masanya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi saja yang mana nabi ini enggak pernah bermaksiat, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang maksum itu dalam sehari enggak kurang dari 70 istighfar. Ya, di riwayat yang lain enggak kurang daripada 100 istighfar. Itu nabi yang maksum, yang bebas dari dosa, yang bebas dari maksiat, tapi senantiasa istighfar. Senantiasa istighfar. Nabi SAW pernah suatu saat itu memuji seorang sahabat namanya Abu Dhamdham. Ada di kitab Al-Adhkar, antum buka Babul Istighfar. Ya. Nabi pernah disebutkan di situ karangannya Imam Nawawi. Nabi pernah memuji seorang sahabat namanya Abu Dhamdham. Ya, di hadapannya Sayyidina Abu Bakar, di hadapannya Sayyidina Umar, di hadapannya para sahabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, ij'al ka'abi Dhamdham. Wahai para sahabat, jadilah engkau ini seperti Abi Dhamdham. Bayangkan begitu senangnya sahabat Abi Dhamdham, sehingga sahabat-sahabat yang lainnya diperintahkan oleh Nabi untuk seperti beliau. Apa keistimewaannya Abi Dhamdham ini? Apa amalannya Abi Dhamdham ini sehingga Nabi menyuruh para sahabat mengikuti Abi Dhamdham? Kemudian sahabat meletup, nanya sama Rasulullah SAW, siapa itu Abi Dhamdham ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Abi Dhamdham ini seorang sahabat yang punya amalan istiqomah sebelum tidur, yaitu senantiasa memperbanyak istighfar, dan ia itu senantiasa mengampuni dan memaafkan orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Jadi sebelum tidur itu dia banyak istighfar, kemudian mengikhlaskan. Tadi pagi ada yang buat dolim, tadi siang ada yang buat dolim kepada, diikhlaskan sama beliau, dimaafkan kepada beliau, dimaafkan sama beliau. Itu Abi Dhamdham. Dan Abi Dhamdham ini ketika bangun dari tidur, beliau mengatakan dalam hatinya, siapapun yang akan berbuat dolim kepada saya, siapapun yang akan menyakiti hati saya maafkan. Padahal belum ada yang berbuat dolim kepada beliau, tapi hatinya bersih. Mau tidur banyak istighfar, kemudian nggak ada dendam dalam hatinya itu, nggak nyimpen dendam. Walaupun ada yang dolimi beliau, ada yang menggunjing beliau, ada yang menghina beliau, tapi beliau sebelum tidur dalam keadaan hati yang bersih, tidur dalam keadaan sudah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para Nabi SAW perintahkan kepada sahabat untuk mengikuti sahabat Abi Dhamdham. Nah, itu sahabat Abi Dhamdham. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Aktsiru minal istighfar fi buyutikum." Ya. Perbanyak daripada istighfar di rumah-rumah kalian. Nah, di rumah kalian. Dan salah satu keistimewaan ya, orang yang sering beristighfar itu doanya makbul. Doanya itu mustajab. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal.
ya, muridnya Imam Syafi'i, termasuk imam madhab. Suatu saat ketika beliau ingin belajar hadis dan harus melewati beberapa kota, jaraknya negara antar negara, ya, beliau melakukan safar, kemudian beliau berhenti di salah satu masjid. Ketika itu beliau sampainya sebelum maghrib, kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya. Dan zaman dulu nggak ada lampu, malam itu gelap, nggak ada lampu. Ya, kemudian dia itu ingin beristirahat di masjid tersebut. Nah, di masjid tersebut, sama marbotnya dimarah-marahin, diusir dia. Karena beliau nggak ngomong kalau beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, orang itu tahunya beliau seorang musafir biasa. Akhirnya disuruh keluar sama marbotnya, diusir dari masjid. Kemudian ada Khobbas. Ya, Khobbas itu penjual kue. Di depan masjid itu ada orang penjual kue. Melihat kejadian tersebut, ditanya sama Khobbas tersebut, ada apa ini? Ini ada musafir mau tidur di masjid. Ya, saya marahin, nggak boleh tidur di masjid. Akhirnya sama Khobbas, ya sudah kalau begitu kamu tidur di rumah saja. Ya, dibawa sama penjual kue itu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Ya. Kemudian ketika di malam hari, namanya penjual kue, besoknya mau jualan, malamnya itu bikin adonan. Bikin adonan ini sambil istighfar. Bikin adonan ini sambil istighfar. Kemudian diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Diperhatikan. Bikin adonan istighfar terus. Kemudian ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, ya Khobbas, apa yang kau dapatkan dari engkau ini selalu beristighfar kepada Allah? Apa yang kau dapatkan? Katanya Khobbas ini, semua hajat-hajatku telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kau nggak lihat rumahku sebesar ini? Kau nggak lihat jualanku setiap hari habis tadi itu? Kau nggak lihat kendaraan kudaku berapa itu? Katanya Khobbas ini. Tapi ada satu permintaanku yang sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu? Katanya beliau, saya dari dulu ini ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal, oh gara-gara kamu ini saya ditendang dari masjid, diusir dari masjid. Ya. Allah ingin mengabulkan permintaan engkau, ingin mengabulkan permintaanmu karena engkau banyak istighfar, sampai-sampai aku ini transit di masjid, diusir sama marbot, kemudian bertemu dengan kamu. Itu ceritanya ma'ruf sudah. Ceritanya banyak disebutkan di kitab-kitab sirah. Ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal. Naam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga bersabda, hadis ini marfu'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibni Adam, lau dunubuka ananas sama, wahai hamba-hambaku, kalau engkau datang meminta ampun kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit, dari saking banyaknya dosanya orang tersebut, tsummastaghfartani ghafartu lak wala ubali, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kamu dan aku enggak peduli sebanyak apapun itu. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pemaaf. Allah saja ketika dimintai maaf oleh hamba-hambanya, walaupun hamba-hambanya itu banyak membawa dosa, banyak melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat, dimaafkan oleh Allah. Apalagi makhluk yang mendolimi kita, apalagi teman kita yang pernah berbuat dolim kepada kita, nggak kita maafkan, siapa kita? Makanya kita ini
hendaknya menjadi seorang hamba yang pemaaf, sehingga dalam hati kita ini nggak ada dendam, sehingga di hati kita ini nggak ada noda sama sekali, sehingga Allah pandang terus hati kita dalam keadaan bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lanjutan daripada hadis marfu ini, ya ibni Adam, wahai hamba-hambaku, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau engkau ini datang kepadaku minta maaf kepadaku, memohon kepadaku dengan membawa kesalahan seisi bumi, ibaratkan seperti itu, dengan membawa dosa seisi bumi. Summa ataitani la tusyrika bihi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan wala ubali. Akan tetapi engkau tidak mensyirikkan aku, akan tetapi engkau tidak menduakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni dosa-dosamu walaupun seberapa banyak itu. Kemudian beliau melanjutkan, ya ibnu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, ketika engkau dulu pernah meninggalkan aku, maksudnya jarang ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku dari perbuatanmu yang itu, dari perbuatan engkau dulu pernah meninggalkan aku, kemudian engkau kembali taubat meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku maafkan dan aku enggak peduli. Ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Sahihain, Sahih Muslim dan Bukhari, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini turun ketika sepertiga malam. Setiap hari sepertiga malam rahmatnya Allah turun. Jam berapa itu? Ya mungkin sekitar jam 2, jam 1, sepertiga malam rahmatnya Allah itu turun. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fastajibalah. Ada enggak yang memohon kepadaku, maka pasti akan aku penuhi. Ini Allah sendiri yang menyerukan. Ada enggak yang minta pertolongan kepadaku? Ada enggak yang memohon kepadaku? Pasti aku akan penuhi. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Ada enggak yang minta kepadaku, minta rezeki, minta keberkahan, minta masalah-masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang nunggu, Allah yang menyambut, Allah yang menurunkan rahmat ketika di waktu sepertiga malam. Ada enggak yang minta kepadamu di waktu malam, di sepertiga malam? Ada enggak? Fa'utiyahu, kata Allah, pasti akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan ada enggak yang minta ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan istighfar. Ya. Begitu banyak keutamaan istighfar. Perkataannya ulama, hadis-hadisnya Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Jangan pernah kita ini bosan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi satu istighfar yang keluar dari hati kita yang ikhlas menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Sampai-sampai ketika habis sholat kita disuruh istighfar, itu untuk apa? Ya.
Habis sholat yang kita baca diutamakan istighfar. Kemudian dianjurkan juga sebelum tidur kita banyak membaca istighfar. Kalau kata ulama, kenapa? Setelah sholat, zikir yang pertama kali kita ucapkan itu istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita sholat kita ini kurang khusyuk. Karena bisa jadi ketika kita sholat ini pikirannya kemana-mana dan sering terjadi. Ya. Jangankan ketika ibadah, jangankan ketika sholat. Di luar sholat aja kadang ini kita lalai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika selesai sholat, zikir yang pertama kali kita ucapkan itu apa? Istighfar. Ya. Agar Allah Subhanahu Wa Taala itu mengampuni dosa-dosa kita. Karena bisa jadi kita ini suul adab sama Allah ketika sholat. Nah, jangan pernah kita ini bosan atau meremehkan istighfar, amalan istighfar. Ya. Karena amalannya para salaf, para ulama-ulama kita itu dua. Zikir yang paling disukai oleh para salaf kita itu dua, istighfar sama sholawat. Ya, istighfar sama sholawat. Habis sholat istighfar, sebelum tidur istighfar, ketika di jalan istighfar, di mana-mana istighfar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya banyak istighfarnya. Beruntung dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita menjadi hamba yang beruntung, hamba yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.